Salam, selamat pagi, puji Tuhan. Bersama saya Adi Oktavianus sesuai dengan firman tema yang saya ingin berikan, yaitu bahayanya pornografi. Bahayanya pornografi, puji Tuhan. Pornografi ini begitu banyak hal, yaitu lewat video, film-film, bahkan lewat majalah-majalah yang vulgar, bahkan hal-hal yang lain yang tidak baik, pokoknya yang berbentuk yang terbuka, yang merusak. Saya katakan bahayanya pornografi. Kenapa saya begitu berani ingin menyampaikan ini? Saudara, bahayanya pornografi ini dampaknya begitu luar biasa, bahkan terjadi pada generasi sekarang. Haleluya. Dan pornografi ini bukan menyerang kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan saya ingin sampaikan, anak-anak Tuhan pun, orang-orang Kristen pun masih saja ingin mencoba atau sedikit-sedikit ingin mencoba melihat film pornografi, atau ingin melihat majalah yang vulgar di kalangan anak SD, di kalangan anak SMP, di kalangan anak SMA, bahkan di kalangan anak-anak kuliah. Saya ingin sampaikan, dan juga masih ada orang tua, saya ingin sampaikan, coba ingin menonton film tidak baik. Haleluya, yaitu pornografi. Dan bahayanya ini, dampaknya akan merusak di dalam pikiran hati kita. Haleluya. Dan roh ini bukan daripada roh Tuhan, tetapi saya katakan roh ini yang bekerja, yaitu kuasa kejahatan. Roh yang bekerja ingin merusak kehidupan dari anak-anak Tuhan. Kita harus waspada dan kita harus juga berjaga-jaga dan berdoa, menjaga hati kita, menjaga manusia rohani kita, sehingga kerohanian kita benar-benar terbenteng. Nah, saudara, sebelum kita jauh, supaya bagaimana kita terlepas dan supaya bagaimana kita tetap menjaga hati kita tetap kudus di hadapan Tuhan, di hadapan hadiratnya sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Walaupun kita sebagai anak Tuhan di generasi ini juga, saya ingin sampaikan bagaimana supaya kita tetap terjaga. Sebelumnya saya ingin sampaikan dampak-dampak yang akan merusak, di mana film pornografi atau pornografi ini akan merusak kehidupan. Yaitu yang pertama saya katakan, merusak kehidupan keluarga, hubungan suami istri. Kedua, merusak karir. Ketiga, merusak masa depan, merusak usaha pekerjaan kita, bahkan merusak jiwa kita. Haleluya. Dan ini akan mempengaruhi pikiran hati kita, sehingga dampaknya apa? Bukan hanya merusak diri kita, tetapi kita akan merusak orang lain, karena hal daripada pekerjaan kuasa gelapan, yaitu roh daripada pornografi ini. Di balik pornografi itu ada roh kuasa gelapan yang ingin coba menguasai hati pikiran kita. Jika kita sudah hidup suka nonton pornografi, saudara, ini seperti kecanduan orang dengan merokok. Saudara perlu dilepaskan. Haleluya. Perlu datang kepada Yesus untuk menghancurkan, melepaskan kita, saya dan saudara, dari ikatan roh pornografi itu. Banyak hal, roh percabulan, roh persinan, ini dampaknya dari pornografi juga. Jangan saudara katakan roh persinan dari ini, tidak. Ketika kita nonton film pornografi, pikiran kita akan terus teringat dengan apa yang kita sudah lihat, yang kita sudah tonton, terus bermain di pikiran dan perasaan kita. Dan perasaan ini ingin mencoba apa yang sudah kita nonton. Haleluya. Tetapi saya katakan, tidak ada kata terlambat. Ketika saudara ingin datang kepada Tuhan, Tuhan ingin memulihkan saudara. Sebelum jauh itu, mari kita dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu untuk kita semua. Dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Puji Tuhan. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Puji Tuhan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Banyak hal, tetapi pada hari ini dengan sesuai kontekstual, yaitu dengan firman yang saya sampaikan, bahayanya pornografi. Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bagaimana supaya kita menjaga hati kita? Puji Tuhan. Yang pertama, kita harus dekat dengan Tuhan. Haleluya. Kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus memiliki iman, percaya, terus ada di dalam Kristus, hidup di dalam kasih karunia-Nya. Dan yang kedua, yaitu kita harus hidup di dalam firman-Nya.
Menerima firman-Nya. Hidup di dalam firman maksudnya bukan hanya mendengarkan, bukan hanya merenungkan saja, tetapi saudara siap untuk diubahkan hati saudara. Dan saudara menerima firman itu dengan begitu tulus, dengan senang hati, seperti kita berkaca dan kita memandang siapakah diri kita. Haleluya. Saudara, kalau saya dan saudara memiliki masa lalu yang mungkin suka nonton film pornografi, majalah-majalah vulgar, hari ini saya katakan, kalau Tuhan mengingatkan kita sebagai hamba Tuhan, bahkan anak Tuhan, orang Kristen yang masih suka nonton film pornografi dan majalah-majalah vulgar, kalau Tuhan masih mengingatkan, haleluya, saya katakan cepat saudara datang kepada Dia. Tandanya Tuhan masih mengasihi saudara dan Tuhan ingin membereskan, sebab itu adalah penghalang, itu adalah dosa yang di dalam hati kita yang membuat saya dan saudara tidak maksimal di dalam melayani, dalam mengiringi berjalan dengan Tuhan, karena ada hambatan. Haleluya. Saudara, yang saya katakan, ketika kita ada dalam pikiran kita dikuasai oleh pornografi dan hati kita dikuasai apa yang kita nonton tadi, saya katakan, maka timbul kita akan mengingini orang lain, bukan yang menjadi milik kita, hak kita. Dalam hati pikiran kita saja ingin mengingini, belum melakukan, maaf kata, saya katakan mensetubui perempuan tersebut atau ingin mensetubui laki-laki tersebut, saya katakan kita sudah berdosa dalam hati kita. Nah, kita sudah bersinah di dalam hati pikiran kita. Nah, dosa ini akan merusak urapan yang ada di dalam diri saya dan saudara. Haleluya. Yang dapat merusak, yang membuat sedih roh Tuhan yang ada dalam diri kita, karena kita sendiri, bukan orang lain, tetapi karena diri kita sendiri. Haleluya. Dijauhkan. Kalau andai kata saudara pernah nonton film pornografi dan nonton atau baca majalah-majalah vulgar yang tidak baik, haleluya, saya ingin sampaikan, hari ini bertobat dan tinggalkan. Datang kepada Tuhan. Dengan apa? Bertobat, meminta ampun, datang dan berseru kepada Yesus, supaya saudara dilepaskan dari ikatan roh pornografi. Lalu selanjutnya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kita meminta Tuhan untuk menjaga hati kita, mengubah hati kita dan pikiran ini senantiasa lewat apa? Pekerjaan Roh Kudus dan firman Tuhan. Ketika kita mau hidup dalam pimpinan Roh, saya percaya kita akan meninggalkan keinginan daging. Di dalam kitab Roma, Rasul Paulus berkata, ketika kita hidup di dalam Roh, dipimpin oleh Roh, maka kita akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan atau kehidupan keinginan daging. Dan firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 8, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Itulah persembahan yang sejati. Haleluya. Tuhan ingin hati kita terlebih utama. Kita tidak perlu melihat orang lain ini, tetapi Tuhan rindu hati kita terlebih dahulu. Ketika hati kita terus dijaga, hidup di dalam firman, disucikan dengan air kehidupan, terus hati kita dikuasai oleh Tuhan, oleh firman dan Roh Kudus itu sendiri, saya percaya apapun itu, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehebat apapun, tapi Tuhan mau lihat hati saya dan saudara. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari, bagi saudara yang ingin didoakan, saudara tidak perlu malu, saudara tidak perlu gengsi. Haleluya. Saudara yang mau saja, yang ingin didoakan, yang ingin dilepaskan, ketika saudara terikat, saya katakan kembali sebelum saya doakan, ketika saudara masih hidup di dalam pornografi, selamanya saudara akan hidup di dalam kesulitan. Semua akan dirusakkan, karena roh ini yang akan merusak rumah tangga, yang akan merusak keluarga, yang akan merusak karir, yang akan merusak masa depan, yang akan merusak usaha saudara, sehingga tidak hidup di dalam berkat-Nya Tuhan. Haleluya. Tetapi ketika saudara dilepaskan, dan bukan hanya saudara dilepaskan langsung saudara bebas, tidak, tetapi saudara harus menjaga. Firman Tuhan berkata juga, berjaga-jaga dan berdoa. Haleluya. Haleluya, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Haleluya, puji Tuhan. Oleh sebab itu, bagi saudara yang ingin dilepaskan dari roh pornografi, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Dengan firman Tuhan, jagalah hatimu dari segala dengan penuh kewaspadaan, dan dari hati itu terpancar kehidupan. Puji Tuhan.
Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa di tempat ini. Tuhan, tolong kami. Seperti Engkau yang telah melepaskan kehidupan hambamu dari segala ikatan-ikatan kuasa yang bukan daripada Tuhan, yaitu roh persinahan, dari roh pornografi di masa lampau hambamu. Tetapi hamba berdoa, Tuhan, tolong di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang begitu luar biasa, Engkau Tuhan yang begitu dahsyat. Hamba berdoa, Tuhan tolong bagi hamba-hamba Tuhan, bagi anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, yang pernah bahkan yang terikat oleh kuasa pornografi, roh persinahan, roh perselingkuhan, bahkan mereka melakukan hubungan seks di masa muda mereka yang belum mereka ketahui itu diikat oleh kuasa gelapan. Hari ini aku berdoa, ulurkan tangan saudara di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus jamah mereka, api Roh Kudus melepaskan mereka, menghancurkan ikatan setiap belenggu yang mengikat mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Yesus. Percaya Tuhan memulihkan hati mereka. Roh persinahan, roh pornografi yang mengikat hati pikiran mereka dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan berikan hati yang baru, roh yang baru, sehingga mereka boleh maksimal menjadi anak Tuhan yang melayani Tuhan dengan penuh maksimal. Di dalam nama Yesus, urapan biar mengalir dalam kehidupan mereka, urapan yang baru di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dan mereka boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi generasi muda, anak-anak muda dimanapun mereka berada, dan mereka dimanapun mereka berada, dan terang mereka semakin bersinar. Nama Tuhan dipermuliakan dan yang tinggi. Tuhan jaga hati kami di dalam nama Yesus dimanapun kami berada. Tuhan tolong, terima kasih banyak. Dan Tuhan sembuhkan dari segala penyakit apapun mereka, bakteri, virus yang ada di aliran darah mereka, yang ada di jantung mereka, yang ada di paru-paru mereka, maupun di ginjal mereka. Bahkan mereka menerima sakit, tumor, kanker, apapun bentuknya, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Darah Yesus mengalir di dalam aliran darah saudara. Virus bakteri itu dihancurkan, dilenyapkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus engkau disembuhkan, engkau dipulihkan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hamba berdoa Tuhan, bagi mereka yang lumpuh hari ini, bangkitlah, berdirilah dan berjalanlah di dalam nama Yesus. Bangkitlah, berdiri dan berjalanlah di dalam nama Yesus. Terimalah mujizat yang daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau yang mengalami masalah di mata saudara, yang kurang penglihatan, apapun itu hari ini, di dalam nama Yesus, penglihatanmu dipulihkan di dalam nama Yesus. Puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkaulah sang penyembuh, Engkaulah sang pemulih hati kami. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kuasamu dahulu sampai selamanya tetap sama. Terima kasih Tuhan, hamba mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Immanuel, mari Tuhan Yesus terus mengajarkan kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Goodbye, mari dan doakan saya terus untuk menyampaikan firman Tuhan, bersaksi dengan penuh keberanian yang bukan dari diri sendiri, tetapi daripada Tuhan Kristus itu sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.